Tapi ternyata panik juga bisa menular. Satu suara panik itu dari ibu, tiba-tiba suaminya, tiba-tiba neneknya, tiba-tiba kakeknya, itu semuanya ikutan panik. Kalau Mbak Tika sadari bahwa kalau di gawat darurat kedatangan ibu hamil, berarti saya harus menjaga 2 nyawa sekaligus. Ibu dan janinnya gitu. Nah, yang harus aku sampaikan dan harus aku ingatkan lagi ke para bumil adalah semua ibu hamil itu berhak atas persalinan yang tenang gitu. Datang seorang ibu masih terlalu muda, umurnya baru 17 tahun. Jadi kan masih kayak 17 tahun itu sama dengan 2 SMA ya. Iya. Nah 2 SMA itu datang terus. Kalau di Garut itu, RSUD Garut, itu kan satu ruang bersama itu berdelapan ibu hamil semua siap melahirkan. Masya Allah Mbak Tika, susahnya panggulnya kecil. Asli, itu aku keringetan ya, dibantu ngeden, aku pegang. Sabar, tenang. Pokoknya hanya boleh ngeden kalau saya perintahkan ya, sama bidan-bidan banyak. Jadi kan ada namanya gelombang cinta, jadi kayak kontraksi rahim gitu loh. Itu kan berirama kan. Iya. Per sekian detik dia kontraksi. Jadi aku hanya minta dia ngeden saat ada kontraksi. Kalau rahimnya diem, stop. Yuk tarik nafas yuk. Gitu. Iya. Setengah mati untuk lahirannya. Ma, selamat ya ma. Mama udah punya cucu. Terus dia balas gede-gede. Apa? Anak siapa yang kamu hamilin? Gitu. Halo semuanya, selamat datang di Bincang Bumil. Buat kalian yang sering banget nge-scroll sosial media, pasti rasanya udah nggak asing lagi sama tamu hari ini, yaitu Dr. Gia Pratama Putra. Halo, Mbak Tika, apa kabar? Alhamdulillah, dokter sehat. Sehat, semangat. Semakin sibuk nih ya kayaknya dokter ya. Masya Allah, iya betul. Nah dokter, di Bincang Bumil itu viewernya itu rata-rata para calon ayah, calon ibu nih ya, para gitu. bumil nih. Nah kita pingin dengerin nih cerita-cerita medis dari dokter. Kayaknya tuh rasanya yang paling tepat untuk bercerita tentang bumil, terus tentang baby yang lagi gawat darurat, itu kayaknya harus tanyanya tuh sama dokter nih cerita-ceritanya nih. Karena dari cerita dokter itu kita bisa dapat banyak insight, terus dapat hikmahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau biar kita terjadi hal itu, amit-amit ya, atau kita harus tindakan preventif apa yang harus kita lakukan gitu dok. Betul, setuju. Nah, karena kan hari-hari memang saya berhadapan dengan darah dan air mata sebagai dokter di instalasi gawat darurat gitu. Itu, jadi saya kenapa semangat? Saya tuh tujuan utamanya adalah agar tidak ketemu bumil yang kondisinya gawat darurat gitu. Oke, siap. Nah nih dok, nih aku ngeliatin jam terbangnya dokter tuh kan, terus ceritanya juga menarik nih dok ya. Apalagi kalau yang datang itu ibu hamil atau bawa bayi, pasti paniknya tuh luar biasa, nular ke seluruh keluarga. Ada cerita-cerita nggak sih dok tentang bumil yang datang ke IGD gitu? Iya. Jadi bener loh, aku setuju sama kata-kata bahwa panik itu seperti penyakit menular ya. Kalau batuk pilek kan menular tuh. Oh iya, kemarin juga COVID itu menular. Tapi ternyata panik juga bisa menular. Satu suara panik itu dari ibu, tiba-tiba suaminya, tiba-tiba neneknya, tiba-tiba kakeknya, itu semuanya ikutan panik. Oke. Nah, yang harus saya lakukan justru jadi obat penenang keluarga itu. Gitu. Karena kepanikan itu tidak membantu sama sekali. Jadi cuman malah bikin stres aja ya? Iya, dan stres itu kan juga memperparah kondisi. Nah, gimana bisa jadi obat penenang? Saya juga harus jelaskan dengan detail apa yang sedang saya lakukan dan akan saya lakukan, dan kira-kira nanti apa yang terjadi ke depannya gitu. Jadi itu benar-benar menenangkan buat pasien. Oke, nah ada cerita nggak dok, ibu hamil yang datang ke IGD gitu tuh biasanya karena apa sih? Kalau Mbak Tika sadari bahwa kalau di gawat darurat kedatangan ibu hamil, berarti saya harus menjaga 2 nyawa sekaligus. Ibu dan janinnya gitu. Yang kondisi-kondisi berat gitu. Banyak sekali ceritanya. Aku juga sampai bingung mau cerita yang mana ya. Seru-seru semua soalnya. Salah satu nih dok, apa nih yang masih memorable buat dokter nih? Ya. Kalau yang anaknya tiba-tiba
lahir terus dinamain aku udah pernah belum ya? Terserah Nggak deh mau, dok. oke. Iya. Nggak, kalau itu di Garut Iya. itu datang seorang ibu masih terlalu muda, umurnya baru 17 tahun. Oke. Jadi kan masih kayak 17 tahun itu sama dengan 2 SMA ya. Iya. Nah 2 SMA itu datang terus kalau di Garut itu, RSUD Garut itu kan satu ruang bersalin tuh berdelapan, ibu hamil semua siap melahirkan. Jadi kalau ibu ada yang pembukaan lengkap, ibu-ibu yang lain tuh nyemangatin. Ayo bu, semangat, ayo gitu. Oke. Gantian aja gitu. Siapa yang pembukaan yang lengkap, wah itu yang disemangatin. Nanti kalau dia yang pembukaan lengkap, dia yang disemangatin. Oke. Salah satu ibu tuh 17 tahun. Aku gak tahu kenapa jadi care banget sama ibu 17 tahun ini. Karena kan deg-degan juga ya, itu kan hamil yang terlalu muda Iya. gitu. Dah kamu tunggu sini ya. Oke, aku keluar ke nurse station, nulis rekam medis. Datang suaminya. Ada kan tapi dok suaminya? Ada. Dokter, gimana kabar istri saya? Aku sambil nulis. Terus aku dengar suaminya datang ke aku masih pakai badge OSIS pulang sekolah. jadi bapaknya itu SMA. Masih sekolah. Ya. Jadi istrinya itu tidak lanjut SMA. Jadi berhenti di SMP. Terus suaminya lanjut. Terus aku lihat dia. Terus aku garuk-garuk meja. Kamu tahu apa tentang kehidupan ini? Kok udah mau punya anak? Terus aku garuk-garuk meja lagi. Gia, kamu kemana aja? Dia udah punya anak, aku belum. Udah tenang aja. Kamu nggak boleh masuk karena ada ibu-ibu lain buka celana di dalam sana. Jadi kamu tunggu di luar aja ya Pak. Aku panggil Pak terus dia geli sendiri. Dia dipanggil masih Pak. kecil lagi. Iya. Dia keluar. Aku janji bahwa kalau ada naik pembukaan aku kasih tahu. Oke dok, siap. Keluar. Aku masuk, naik pembukaannya 6. Aku lari ke depan. Keluarganya ternyata banyak, bukan cuma dia sendiri. Bukan sendiri. Pak Bu, udah pembukaan 6. Oke dok. Pak Bu, udah pembukaan 8. Oke dong. Pak Bu, udah pembukaan lengkap. Doain saya mau pimpin sekarang juga. Oke dok. Aku lari, siap pimpin persalinan anak umur 17 tahun. Paha, pakai apron, siap untuk mimpin persalinan gitu. Iya. Masya Allah Mbak Tika, susahnya panggulnya kan kecil. Asli, itu aku keringetan ya dibantu ngeden, aku pegang. Sabar, tenang. Pokoknya hanya boleh ngeden kalau saya perintahkan ya. Aku sama bidan-bidan tuh banyak. Jadi kan ada namanya aku sebut gelombang cinta. Jadi kayak kontraksi rahim gitu loh. Itu kan berirama kan. Iya. Per sekian detik dia kontraksi. Jadi aku hanya minta dia ngeden saat ada kontraksi. Kalau rahimnya diem, stop. Yuk tarik nafas yuk. Gitu. Iya. Setengah mati untuk lahirannya. Sampai aku akhirnya harus episiotomi, pernah denger Mbak Tika? Belum tahu dok. Jadi harus digunting vaginanya. Jadi Iya, nanti boleh oke. searching deh ya, Oke. episiotomi. Gunting untuk ngeluarin kepalanya itu, kepala gue. Dan berhasil. Lahir. Oi, aduh lucu banget, bayinya ganteng banget. Terus ya udah, klaim gunting. Ini bayinya diserahin ke perawat bagian anak. Iya. Aku harus jahit lagi si episiotominya itu. Udah beres jahit, terus aku pakai apronnya aku buka, siap untuk ngumumin ke depan. Iya. Di depan ruang bersalin, aku buka, enggak taunya makin ramai keluarga. Ada 20 kali keluarganya itu kumpul. Keluarganya tuh. Tantunya, omnya gitu. Iya. Jadi aku keluar bagaikan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah bayi dan ibunya selamat. Bayinya laki-laki. Wah, hatur nuhun Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Wah, pada happy semua. Wah, kayak abis juara olimpiade gitu. Wah, makasih Pak Dokter. Tiba-tiba ibunya ibu itu maju ke depan. Iya. Pak Dokter, kami dari pihak keluarga mohon izin Pak Dokter, mohon maaf. Oh iya Bu, ada apa? Kami ingin menggunakan nama Pak Dokter buat nama bayinya. Nama Pak Dokter Gia Pratama Putra kan ada tulisan di situ. Iya. Iya Bu, cocok tuh Dok. Putra pertama oleh Dokter Gia. Bener, pas banget ya. Ya Bu, boleh Bu. Masya Allah. Akhirnya nama aku itu dipakai buat nama bayinya. bayinya. Terus aku masuk ke ruang bayi, ruang perinatologi namanya. Itu tuh bayi semua berjajar puluhan bayi. Namanya Dokter Gia semua nggak? Enggak. Aku mau cari si Gia Pratama itu. Aku datengin, ketemu. Aku angkat. Mirip Terus nggak dia dok? senyum-senyum.
lu kenapa jadi mirip gua? Rambutnya, pipitnya. Terus aku foto, kirimin ke mama. Iya. Ma, selamat ya ma, mama udah punya cucu. Terus dia balas gede-gede, apa anak siapa yang kamu hamilin? Gitu. Jadi kalau Mbak Tika ke Garut ketemu anak kecil namanya Gia Pratama Putra, langsung usap-usap, aku tahu siapa yang nolongin kamu. Iya. Wah, lucu banget ini. Gitu. Bener-bener aku langsung kayak caranya dokter cerita itu aku jadi langsung kayak masuk ke dalam kondisi itu nih. Kayak lagi di sebelahku. Iya. Gitu. Nah, tapi amaze-nya itu meskipun dia masih 17 gitu dok ya, tapi keluarganya berarti kan mensupport ya. Dan emang nikah. Emang nikah ya, oke kan soalnya kan dari cerita ini kebanyakan nonton sinetron deh berarti ini aku ya. Kan biasanya itu kan kalau hamil yang terlalu dini itu biasanya nggak disupport, tapi alhamdulillah itu termasuk yang disupport ya. Iya, tapi tetap beresiko gitu. Nah oke, aku mau tanya ini dok, ada nggak sih momen dimana dokter itu ngebatin nih, ya ampun coba ibu itu datangnya lebih awal, jadi pasti nggak bakal separah ini nih. Ada nggak dok yang kayak momen kayak gitu nih dok? Sangat jujur sangat. Sering sekali aku ngebatin gitu. Berandai-andai. Iya. Aduh, andai dia ngerti gitu, andai dia tahu gitu bahwa gejala-gejala yang tipis-tipis gitu yang sebenarnya kadang dianggap remeh, sakit kepala tiba-tiba, terus nyeri perutnya kayak kram gitu, terus ada flek sedikit-sedikit, Iya. terus ada kakinya mulai bengkak, wajahnya mulai sembab, itu jangan dianggap remeh gitu, itu kan tanda-tanda. Nah, yang harus aku sampaikan dan harus aku ingatkan lagi ke para bumil adalah semua ibu hamil itu berhak atas persalinan yang tenang gitu. Datang happy, semuanya sudah dipersiapkan. Kalaupun ia dioperasi sesar, semuanya sesuai indikasi. Pulang happy, bawa bayi, itu hak dari semua bumil gitu. Caranya gimana? Caranya ya dengan segalanya dipersiapkan. Makanya kita ngobrol di sini. Ini kan dalam rangka para bumil mempersiapkan gitu. Salah satunya mengenali semua gejala-gejala yang jadi alarm tadi. Ada nggak? Berarti kalau mamanya bumil yang biasanya apa dok? Yang membuat red flag nih para bumil yang akhirnya sampai ke IGD? Ada parameter-parameter normal yang harus diketahui keluarga tersebut, baik suami maupun istri, yang kalau tidak sesuai sama parameter normal itu, ya berarti itu red flag tadi, tanda bahaya. Harusnya kepala sakit nggak? Enggak, ya. Tapi tiba-tiba sakit kepala. Kok sakit kepalanya bertahan gitu? Udah tuh satu gejala tuh. Terus apa lagi? Kalau yang harusnya tidak ada, misalkan harusnya kalau lagi hamil ada nggak perdarahan dari jalan lahir? Kan kalau mens kan artinya dia tidak hamil. Iya. Tapi kalau lagi hamil harusnya mens nggak? Enggak. Berarti kalau ada darah keluar di situ, wah tuh red flag tuh. Terus apa lagi? Kalau misalkan penglihatan harusnya kabur nggak? Enggak ya harusnya kan? Enggak dong. Ya. Jadi kalau penglihatannya kabur itu red flag nggak? Berarti red flag. Kok penglihatannya kabur gitu? Itu red flag menurut aku. Terus kalau kaki harusnya bengkak nggak? Enggak. Tapi kadang ada yang bengkak. Oh berarti kalau yang bengkak itu berarti termasuk red flag itu ya dok ya? Red flag kalau dia nggak ketahuan tensinya. Kalau tekanan darahnya normal, kakinya memang bengkak tapi bisa kempes lagi kalau diangkat, oke. Tapi kalau enggak, terus pipis harusnya berbusa banyak nggak? Enggak. Nah ini kalau berbusa banyak berarti red flag nggak? Red flag ya. Berarti parameter-parameter normal harusnya hafal dulu kondisi normal. Maka apapun yang di luar kondisi normal, nah itu namanya red flag gitu. Berarti untuk para bumil harus tahu nih kondisi-kondisi yang normal untuk para bumil itu harusnya seperti apa. Jadi kita pelajarin dulu. Kalau ternyata tidak di luar itu berarti dianggap red flag. Ada alarm. Terus kalau bayi dia di dalam kandungan itu dia berenang nggak? Berenang dia. Di mana dia berenang? Di air ketuban. Air ketuban harusnya keluar nggak dari jalan lahir? Enggak. Air ketuban itu ada di dalam rahim. Kalau sampai ada air yang keluar dari jalur
lahir, berarti red flag juga. Oke. Berarti ketubannya si selaput ketuban tuh ada yang bocor atau robek gitu. Itu harus diketahui juga. Kok ada air, harusnya kan nggak ada gitu. Gitu kira-kira beberapa alarm-alarm kecil. Nah dok, aku tadi mau pengen bahas yang air ketuban nih dok. Karena masih banyak yang bingung itu kalau udah air ketuban keluarnya sedikit kayak ngerembes gitu, itu apakah harus langsung ke IGD atau harus nunggu sampai kayak yang bior gitu baru udah keluar banyak baru ke IGD? Jangan langsung bior dong. Bior jumlahnya banyak. Tapi kalau aku pikir-pikir ya, bener aku akan selalu bilang rahim itu organ yang istimewa sekali. Bayangin ukuran itu kan kecil kan, cuma segede kepalan tangan. Beratnya cuma 75 gram. Kecil banget. Itu awalnya cuma segitu doang ya dok ya? Oh Masya Allah. Terus ya. kalau keisi bayi, tiba-tiba dia bisa membesar beratnya jadi 1 kilogram, keisi bayi 3 kilogram, air ketuban 1 kilogram, plasenta 1 kilogram. Dan pas lahir, dia bisa kembali ke ukuran semula tanpa kehilangan fungsinya. Kembang kempis, berapa kali lahirin dia kan? Iya. Laki-laki punya nggak organ seperti itu? Nggak punya. Ada sih organ yang mirip kayak rahim, kayak jalinan otot gitu kan, lambung. Lambung membesar, bisa nggak balik lagi? Nggak bisa. Jantung, nggak bisa. Kalau udah bengkak, nggak bisa balik lagi. Rahim tuh benar-benar istimewa. Jadi salam hormat buat para pemilik rahim. Istimewa banget. Berarti hanya rahim yang memiliki kemampuan istimewa itu. Bisa membesar, bisa mengecil dengan termasuk isi air ketuban tadi kan. Makanya kalau sampai berkurang itu harus di USG. Seberapa parah berkurang itu kelihatan. Gitu. Membahayakan janinnya soalnya kan. Nah kadang itu ada yang tanya tuh katanya kalau USG yang udah air ketuban yang hijau itu yang membahayakan bayi. Nah kita kan bumil mana tahu nih dok ya. Berarti ada tanda-tanda nggak? Oh kalau mamanya air ketubannya hijau itu ada reaksi apa gitu, ada nggak sih? Loh iya kan, air ketuban itu berarti ada infeksi kan. Infeksi berarti ke tubuh ibunya demam pasti. Ya kan? Demam, mual, nggak enak semua, badan sakit semua. Itu ya mungkin gitu. Oke. Nah dok, biasanya tuh kan karena kita di sosial media tuh banyak banget seliweran tips hamil yang kadang out of the box nih dok ya. Pernah nggak nemuin pasien IGD yang kondisinya kritis gara-gara ngikutin mitosnya itu tadi? Pernah nggak? Iya. Jadi memang ya kita jangan terlalu cepat percaya gitu sama seluruh tips yang ada di internet gitu. Ya sebenarnya media sosial itu bagus ya untuk kawasan yang luas gitu. Tapi untuk diagnosis itu kan butuh pemeriksaan. Apalagi untuk obat atau terapi. Ya itu butuh diketahui dulu diagnosisnya. Apa yang mau diobati kalau kita gak tahu diagnosisnya. Sedangkan saya menegakkan diagnosis itu harus perlu checklist panjang. Gejala, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, lab atau ronsen atau USG. Baru ada diagnosis, baru ada terapi. Tiba-tiba lebih percaya sama internet gitu, yang bilang minumlah ini, minumlah itu gitu, makanlah ini, makanlah itu gitu. Biar rahimnya kuat gitu, padahal rahimnya nggak kenapa-kenapa gitu. Alhasil malah jadi muntah-muntah, terus jadi dehidrasi. Tapi pada prinsipnya gini loh, baik itu disebutnya herbal alami atau apapun ya, aku nggak tahu, yang di internet kan banyak ya. Gimana kalau aku bilang semua benda atau zat itu bisa berubah jadi 3 hal. Jadi makanan biasa, jadi obat atau malah jadi racun. Semua tergantung dosis. Pisang bagus nggak Mbak Tika? Bagus. Kan? Karena tuh isinya ada hormon serotonin, itu hormon bahagia. Jadi kalau Mbak Tika lagi galau makan pisang. Makanya monyet nggak pernah sedih. Makan pisang. Tapi kan kalau makan 1 atau 2 aja sehari. Coba Mbak Tika makan 5 tandan, ya diare juga kan gitu. Begitu pula sama minuman atau makanan yang katanya sehat itu. Kita nggak tahu dosisnya apa, dia ada uji klinisnya atau enggak. Ya benar mungkin bermanfaat buat yang A. Apakah pasti bermanfaat buat yang B? Kalaupun ia bermanfaat, apakah nggak ada komplikasinya ke B gitu kan, kita nggak pernah tahu. Dan itu jadi membahayakan kalau tidak sesuai.
Oke, nah tadi dokter sering banget nih menggaungkan 4 terlalu dan 3 terlambat dalam kehamilan. Ya, Boleh ya. dijelasin nggak sih dok? Karena biar kita itu Ya. aware banget nih tentang hal ini gitu. Iya. Jadi kematian ibu dan janin angkanya itu harus kita turunkan terus. Dan kita sebenarnya berhasil loh dibanding tahun 1980 gitu misalkan atau 1970 gitu. Angka kematian ibu dan hamil berhasil turun terus. Tapi masih tinggi, belum sesuai sama yang diharapkan. Makanya saya harus ungkapkan lagi bahwa ada faktor-faktor resiko yang membuat angka kematian ibu dan janin itu tinggi, ibu dan anak itu. Aku sebutnya 4 terlalu dan 3 terlambat. Tadi bisa dicegah, jadi 4 terlalu dan 3 terlambat itu jadi efeknya jadi besar sekali ya, bahwa kita yakin bahwa ini tuh bisa dicegah gitu. Sebagian besar tuh bisa dicegah. 4 terlalu, sebenarnya ini kan kayak konsep sederhana gitu. 4 terlalu. Gimana kalau aku bilang terlalu pertama itu sering terjadi juga. Terlalu tua usianya. Usia rahimnya terlalu tua. Di atas 40 itu beresiko. Oke. Yang faktor resiko kedua terlalu muda. Di bawah 20. Misalnya kayak tadi tuh belasan itu beresiko. Ketiga terlalu sering. Dianggap terlalu sering itu berapa kali? Berarti kata waktu di Garut yang sama itu aku ketemu pasien ibu-ibu, terus aku tanya, "Ibu, ini hamil keberapa?" Usianya 40 ibu ini. Terus dia sambil senyum-senyum, "ke-19 dong." Oh, Masya Allah. Aku langsung korek-korek kuping. "Keberapa Bu?" "ke-19 dong." Salah kali dok, Terus enggak. aku senyum-senyum tahan ketawa. "Bu, inget gak Bu, anak ke-7 laki-laki apa perempuan?" Mikir dong. Gitu. "Bu, anak ke-13 namanya siapa?" "Ujang kayaknya dong." Saking lupanya. 19 dok. Ini benar, ini baru pertama kali nih saya dengar yang sampai ke 19. Biasanya tuh maksimal tuh 11, 13 gitu kan kalau orang dulu ya. Terus dia bilang, dokter gak usah bantuin saya ini udah 19 kali, ini saya bersin aja keluar nih dok." Hacing. "Dokter bantuin sebelah saya aja. Sebelah saya ini adalah anak saya yang pertama." Jadi anak sama cucu barengan, adik sama keponakan barengan. Dinas catatan sipil bingung. Gitu. Usianya dahsyat banget 40 ya dok. Iya. Jadi aku akhirnya bantuin si anaknya ini. Jadi dia nikah umur 16 tahun, sekarang umur 40 tahun. Jadi kan hampir setahun sekali ya. Iya. Masya Allah, istimewa. Tapi itu masuk ke resiko. Gitu. Emang ada beberapa yang akhirnya anaknya meninggal gitu. Jadi ya itu masuk ke resiko. Harusnya berapa Masuk kali ke dok? Maksimal tuh berapa menurut dokter? Dimana sesuai sama kondisi hormonal itu paling bagusnya antara 20 anatomi dan fisiologis 20 sampai 35, 20 sampai 35. Kalau jaraknya 3 tahun, 15 bagi 3, berarti kan maksimal 5 lah anak gitu. Jadi punya rentang waktu 15 tahun untuk punya punya 5 anak dengan rentang 3 tahun. Nah, itu bagus, aman. Aman ya kalau itu. Iya. Tadi baru terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, sama terlalu rapat. Terlalu rapat. Baru dengar nih. Kan baru lahiran 6 bulan kemudian udah hamil gitu. Atau kayak baru 3 bulan kemudian udah hamil lagi. Itu terlalu rapat gitu. Itu 4 terlalu ya. Iya, 4 terlalu. Sekarang 3 terlambat. Terlambat pertama, terlambat mengenali gejala. Yang tadi tuh red flag tadi itu. Terlambat dikenali. Jadi cuek gitu. Antara cuek atau yang nggak peka gitu mungkin ya, atau nggak tahu. Makanya ada bincang bumi, fungsinya bincang bumi itu untuk ini gitu, biar tidak ada lagi bilang telat dikenali gejalanya gitu. Karena udah didengerin bincang bumilnya. Terlambat diputuskan, jadi ayo segera rujuk misalkan, tapi terlambat diputuskan, ntar dulu deh, pantau dulu, observasi dulu gitu. Terlambat. Cuek juga lagi, itu ya. Bisa juga. Terakhir itu terlambat dibawa ke vaskes. Sama juga itu mirip-mirip lah. 3 terlambat. Berarti di administratif. Jadi kalau kata-katanya, "Dok kok mirip-mirip semua 3 terlambat?" Ya benar, karena coba kata kuncinya apa? Telat dan telat. Gitu. Berarti kecepatan adalah segalanya, benar gak bertiga? Betul. Dan
Berarti keraguan adalah musuh dari keselamatan. Oke. Bener kan? Benar-benar. Kecepatan adalah segalanya dan keraguan adalah musuh dari keselamatan. Gitu. Iya. Oke. Jadi benar-benar harus hafal sama si alarm-alarm tadi gitu. Oke. Jadi harus sensitif terhadap perubahan. Oke. Berarti emang apalagi yang masih baru hamil pertama ya dok ya, itu biasanya keraguannya itu yang lebih besar gitu ya dok ya, karena Iya. takut ini bener nggak ya, ini aman nggak ya, oh kayaknya aman deh, kayaknya ini malah keraguan-keraguan itu yang Iya. akhirnya membuat jadi terlambat ya dok ya. Iya. Jadi kalau ragu, mendingan berangkat. Mendingan ketemu aku di gawat darurat, aku yang bilang ibu baik-baik saja. Oke. Iya kan? Ya. Biar dokternya atau bidannya atau dokter objinnya yang bilang ibu baik-baik saja. Mending begitu. Iya. Daripada kita memutuskan sendiri, Iya. akhirnya. Iya. Iya, Yang iya. nentuin soalnya banyak yang datang terlambat, tensinya tinggi. Semua parameter udah berantakan gitu. Oke. Nah, salah satunya yang biasanya datang ke IGD nih dok, yang biasanya curhat ke kita itu biasanya tuh preeklamsia gitu ya. Iya betul. Nah, ya, PEB. ya. Nah, preeklamsia itu biasanya berarti tekanan darah tinggi, betul ya dok ya? Ya, Oh, ya. komplit hampir semuanya. Hampir semua. Nah. Kaki bengkak, tensi tinggi, terus sering lihat kilatan-kilatan cahaya gitu. Dan ngerinya tuh kalau udah masuk ke kejang gitu. Kejang wah setengah mati, asli itu tegang banget. Waktu itu aku juga pernah menghadapi itu ya. Dan obatnya itu kan obat yang aku harus suntik dengan kecepatan rendah gitu. Jadi jumlah obatnya satu suntikan gitu, tapi nggak boleh buru-buru kan, nggak boleh langsung hajar cepet gitu, harus pelan-pelan. Padahal lagi kejang gitu, Yeah. bayangin ibunya kejang, dipegangin sama perawat. Aku harus masukin, harus fokus gitu, dan nggak boleh lepas kan si infusannya. Jadi aku pegang si tangannya untuk suntikin pelan-pelan sampai reda lagi gitu. Nah Oke. itu kan tidak kita harapkan sama sekali. Oke. Nah, tadi kan dokter kan tadi 4 terlalu 3 terlambat nih ya. Berarti apa biasanya kasus-kasus apa yang sering terjadi nih? Berarti kalau yang hamil terlalu tua itu berarti dokter juga pasti udah pernah mengalami hamil yang sampai umur berapa nih dok maksimal? Aku pernah ketemu 45 sih. 45. Tapi Oke. ya itu juga udah dahsyat banget ya. Itu alhamdulillah lancar ya dok, aman nah, dok ya. Nah berarti yang tadi kalau terlalu muda tadi yang dokter ceritain nih ya. Kalau yang sering tadi dokter yang ngomong 19 kali tadi ya. Berarti kalau yang terlalu rapat itu amannya Iya, itu adiknya masih bayi. masih bayi. Masih nyusu juga belum selesai, ASI eksklusifnya. Itu membuat apa udah sih dok? hamil lagi gitu. Membuat Nah, kalau apa? hamil kan berarti ASInya bisa terhenti kan. Gitu. Oke, kalau dari rahimnya dok, kalau yang terlalu rapat ini gimana? Iya sih rahim belum pulih gitu, belum kembali ke ukuran yang bagus buat nerima, udah harus meregang lagi Meregang lagi. gitu. Oke, nah berarti harus Iya, tapi apakah pasti akan ada komplikasi? Ya enggak. Enggak. Namanya juga kan faktor resiko, bukan sebuah kepastian. Tapi kalau kita hindari faktor resiko, ya hampir pasti tidak akan ada komplikasi. Iya, oke. Berarti yang 4 terlalu 3 terlambat ini adalah jadi apa ya? Jadi patokan nih buat para bumil gitu ya, yang sebelumnya yang masih merencanakan kehamilan, kalau bisa ini jadi patokan nih. Oke, berarti kalau mamanya sudah usia segini ditunda dulu, apa sudah stop nih waktunya, sudah stop, kita cari aktivitas lain gitu ya dok ya. Iya, buat para bumil juga kan pasti ANC kan ya, ANC itu antenatal care ke dokter objinnya masing-masing. Iya. Ayo diobrolin, dok. Kemarin denger dari dokter Gia tentang 4 terlalu, 3 terlambat dok. Dokter boleh nggak disebutin tentang 3 terlambatnya nih dok? Gitu. Aku harus tidak boleh terlambat apa aja gitu secara detail ya. Iya. Karena kan kondisinya masing-masing bisa beda gitu. Terlambat ngapain aku dok gitu. Bisa ya nanti para Iya. bumil, ayo obrolin ke dokter objinnya masing-masing. Jangan ragu untuk periksakan diri ke objinnya masing-masing. Masing-masing. Dan Mbak Tika tahu nggak? Kita tuh harus bersyukur tinggal di Indonesia. Karena kita memiliki dokter-dokter objin terbaik di dunia menurut aku ya. Iya. Salah satu yang terbaik lah di dunia. Kenapa coba? Kenapa, Dok? Karena jumlah kehamilan dan kelahirannya tinggi. Iya. Jutaan, hampir 5-6 juta. 5 juta, iya. Dibagi sama dokter objin di Indonesia itu ada 5 ribuan.
Coba, berarti kita memiliki dokter objin yang punya jam terbang luar biasa. Tidak semua dokter objin di dunia yang memiliki jam terbang sebanyak Indonesia. Seperti di Indonesia. Coba Jepang, hampir nggak ada kelahiran. Coba Korea, hampir nggak ada kelahiran. Bener nggak? Iya. Padahal skill tangan semuanya itu tumbuh dan muncul ketika ada experience atau jam terbang tadi ya. Jadi buat para bumil, ayo jangan ragu. Segera periksakan kehamilanmu sampai kelahiran di dokter objin terdekat. Oke. Ya, tadi kan dokternya bilang kan Indonesia tuh 1 tahun 5 sampai 6 juta. Itu sama aja pernah jadi kayak guyonan, berarti Indonesia tuh setiap tahunnya melahirkan satu negara Singapura. Betul. Di Singapura kan 6 juta 6 juta ya. Kita ya nambah satu Singapura per tahun. Tiap tahun. Tiap tahun. Masya Allah ya. Istimewa, Istimewa. Indonesia. Oke, nah Dok, berarti kita dokter tadi kan udah sering nemuin di IGD. Pernah nemuin nggak para calon orang tua atau orang tua nih yang salah beli perlengkapan yang biasanya perlengkapan viral yang ternyata nggak medical grade atau nggak pernah uji lab gitu, Dok? Ya paham. Jadi gimana kalau aku bilang bahwa barang viral itu bukan jadi patokan gitu, gimana ya? Iya. Jangan jadikan viral sebagai patokan beli barang. Nah itu dia. Iya. Berarti yang viral itu bukan pasti yang bagus gitu ya, Dok? Betul. Memang barang bagus ya kemungkinan besar diketahui banyak orang, terus pasti juga pembelinya banyak. Cuma viral itu kita juga harus tambahin lah. Iya boleh viral jadi salah satu parameter. Tapi tambahin lagi. Bahannya gimana gitu, bahaya atau enggak, terus cara pakainya gimana, terus kalau misalkan obat yang buat oles kulit, ya bukan untuk diminum, obat yang diminum bukan buat diolesin gitu, jadi dosisnya berapa harus tahu, cara pakainya juga harus tahu gitu. Jadi semua tindakan atau obat atau jenis alat yang dipakein ke bayi itu harus ada indikasinya atau kontraindikasinya gitu. Oke, siap. Nah, Dok, sebenarnya kalau umpamanya para calon ayah, calon ibu ini apa aja sih barang-barang penting yang sebaiknya udah disiapkan di awal untuk menghadapi situasi darurat menjelang persalinan? Ya. Karena soalnya kadang itu takut kelupaan gitu, Dok. Udah panik duluan kan, jadi nggak bawa apa-apa kadang kan gitu. Paham. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa kecepatan adalah segalanya dan keraguan adalah musuh dari keselamatan, berarti kesiapan tuh menjadi krusial kan? Gitu. Apa yang harus disiapkan? Saya bagi 2 deh, biar gampang bapak-bapak dan ibu-ibu ngafalinnya. Persiapan dokumen dan persiapan jalur evakuasi aku sebutnya. Coba Mbak Tika. Iya. Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan kalau mau ke Vaskes? Komplit lah. Ada KTP, kartu BPJS, kartu asuransi, ya kan? Itu dokumen. Buku ANC, itu dokumen. Yeah. Udah siap tuh. Terus apalagi yang perlu disiapin lagi? Ya mungkin selain dokumen, persiapan jalur evakuasi kayak tas buat ibu, kayak ya udah siap gitu tasnya. Udah siap tas lahirannya tuh udah harus siap gitu, Dok, tas ya. Lahiran dan tas lahir itu ya komplit di situ kan, baju ganti, terus ada popok, ada macam-macam di situ. Terus jalur evakuasi. Apa tuh maksudnya, Dok? Jika di rumah kemana, turunnya gimana, kalau jalur tangga tuh udah tahu gitu. Semua orang di rumah itu sudah tahu, udah sepemikiran gitu. Nanti lewat ini terus masuk ke mobil langsung jalan, cepet gitu. Nggak pakai mikir kemana-kemana gitu. Pun misalkan di kamar mandi harus kemana, kalau di ruang tidur harus kemana, siapa tanggung jawab atas apa, itu juga harus ada. Yang nyetir siapa, itu udah siap semuanya. Jadi muncul alarm yang tadi, langsung siap. Gitu. Oke. Berarti jalur evakuasi itu termasuk rute dari rumah ke rumah sakit ke ya? Vaskes, mau lewat mana. Dan Vaskes mana. Kan ada beberapa Vaskes tuh. Ke klinika atau langsung ke rumah sakit kah gitu. Oke. Nah, biasanya kan para bumil itu kan liatin, aku kayaknya pinginnya tuh sama dokter ini karena nyaman gitu. Tapi yang nyaman itu jauh gitu, Dok. Terus ternyata kalau yang dekat itu nggak terlalu nyaman. Menurut dokter nih, kalau ada 2 pilihan itu,
kita pilih yang mana? Oke, nyaman tapi jauh atau nggak nyaman tapi deket? Ya tergantung kondisi. Kalau udah gawat darurat jangan nyari yang jauh. Oh, oke. Namanya juga gawat dan darurat, berarti penanganannya harus segera. Jangan cari yang jauh. Berarti cari yang aman dulu lah ya dok ya? Ya aman dan kenyamanan, safety first, keamanan pertama. Oke, nah kalau ini dok cerita bumil-bumil nih ya, biasanya tuh saya pernah waktu itu anak pertama itu saya ngeflag tuh dok. Ya, tapi ngeflagnya pertama-tama tuh ya itu saya ragu, saya bilangnya ini masih aman aja, nggak apa-apa gitu. Ternyata flag itu sampai hari keempat itu kan masih ngeflag terus, semakin lama semakin banyak. Akhirnya saya sampai kayak pendarahan gitu, tapi alhamdulillah anak saya sehat, janinnya masih kuat gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah 14 tahun. Nah itu ya itu dok ya, tadi mungkin yang keraguan itu ya dok ya, jadi itu gitu yang akhirnya ya alhamdulillahnya janin saya masih ditolong sama Allah ya, jadi nggak ada apa-apa. Yang mungkin saya mau cerita, mungkin bisa dokter sharing, yang ngeflag pernah nggak dokter ada kasus yang bumil datang dalam keadaan ngeflagnya udah banyak, jadinya terlambat atau nggak terlambat gitu, pernah ada cerita nggak? Iya. Yang sedih itu akhirnya tidak terselamatkan janinnya gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya sih fokusnya ke ibunya, keselamatan ibunya ya. Karena kan janin yang meninggal di dalam juga tuh membahayakan buat ibunya gitu. Jadi fokusnya selamatkan ibunya gitu. Berarti yang pertama kan berarti. Makanya detak jantung janin itu jadi krusial tuh, denyut jantungnya itu. Kalau udah turun gitu, wah ini gawat janin, bahaya buat janinnya. Ayo misalkan operasi harus dilahirkan sekarang juga gitu. Harus terminasi kehamilan, udah selesai. Gitu. Berarti yang pertama yang diselamatkan ibunya dulu. Iya, betul. Jadi satu sosok yang teramat sangat krusial adalah suami. Iya, betul. Kan ibu nih lagi oleng untuk mikir juga boro-boro. Jadi sosok yang teramat sangat krusial adalah suami. Jadi saya harapkan buat para bapak jangan cuma jadi penonton yang baik gitu. Jadilah pengamat yang cool, yang tenang gitu. Iya. Pengamatin istri tuh, perhatian istri tuh ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Perhatian terhadap istrinya. Pengamatan yang observing gitu. Bukan penonton yang baik gitu. Tapi pengamat. Siap untuk melihat perubahan parameter-parameter tadi pada istri gitu. Oke, berarti parameter-parameter bumil itu juga harus dipelajarin sama para suami ya dok ya? Iya, justru bincang bumil ini harusnya para bapak juga pada nonton. Nah langsung share nanti ke bapak-bapak gitu ya. Pak, ini dengerin kata dokter Gia gitu. Ya. Nah apa nih dok, selain harus tahu nih peran krusial apa Pak buat para ayah yang untuk kasus-kasus yang gawat darurat nih dok, yang biar bisa dicegah langsung nih dari rumah. Tadi yang tentang persiapan itu semua tugasnya ayah suami ya. Jalur evakuasi, persiapan dokumen, itu perannya ayah. Terus arah jalan mana semua tuh ayah. Kita lagi bawa ibu hamil yang meneruskan keturunan kita gitu, calon keturunan kita. Jadi ya kita harus jagain. Nah di IGD kasus bayi baru lahir tuh paling sering dokter temui dan sebetulnya tuh bisa dicegah itu apa aja sih dok? Wih banyak ya, banyak. Kejang demam, terus dehidrasi berat, terus sesak nafas yang harus pakai alat dan masuk ke ICU, PICU gitu. Itu bisa dicegah, dipantau gitu. Kalau kontrolnya rutin lah. Yang kejang demam itu dalam artian kalau bayi itu dianggap panas itu berapa derajat sih dok? Definisi demam itu di atas 37,5. 38 tuh udah harus dipantau ya. 38 derajat Celcius. Dan kenaikan 1 derajat suhu itu kenaikan 10% kebutuhan cairan. Gitu. Kayak mobil air radiatornya habis, ya suhunya tambah naik lagi kan. Berarti kan apalagi udah malas makan, malas minum, wah
Kalau nggak bisa masuk lewat mulut, ya harus lewat infusan cairannya, harus diinfus gitu. Oke. Nah, kalau yang kejang itu dok, biasanya kejang itu disertai dengan demam 39 atau 37 bisa bisa kejang enggak? Biasanya demam tinggi dulu, baru kejang itu namanya kejang demam. Kejang demam sendiri terbagi dua, kejang demam sederhana atau kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana mah di bawah semenit mah udah reda ya. Oke. Tapi kalau yang kejang demam kompleks, wah bisa bertahan lama durasinya, frekuensinya juga banyak, baru juga reda. Wah kejang lagi gitu. Nah itu yang harus dikasih obat rutin. Oke. Semuanya infusan. Nah, Dan jalur nafasnya kan nggak boleh keganggu ya. Oke. Berarti kalau kita nih punya bayi nih ya, terus abis itu dia demam tinggi dan ada kejangnya itu. Kejang pertama ada di rumah nih. Apa yang harus kita lakukan biar nggak sampai ke Ya berangkat. Langsung berangkat aja. Berangkat aja. Nggak usah pada nunggu. Oh ini harus kejang keberapa baru berangkat. Nggak. Jangan. Jadi kejang pertama langsung aja berangkat. Okay. Mendingan dokter yang periksain. Oke. Dilihat matanya, dibuka kan biasanya bajunya. Ada nggak tarikan nafasnya. Ini sumber infeksinya dari mana? Karena kalau demam itu kan kemungkinan besar ya ada infeksi, either bakteri atau virus gitu. Nah, buat aku, Bumil juga harus tahu bedanya bakteri sama virus. Berarti kita tahu nggak? Iya, nggak tahu. Kalau gitu gini, penyakit apa yang Mbak Tika tahu yang gara-gara bakteri? Penyakit apa yang Mbak Tika tahu gara-gara virus? Oke. Kalau bakteri, kalau diare? Nah, diare bisa bakteri bisa virus. Oke. Kalau TBC pernah dengar? Pernah dengar. Itu bakteri atau virus? Bakteri. Ya. Bakteri tuberkulosis. Iya. Kalau flu COVID itu virus. Campak bakteri atau virus? Virus ya dok. Virus. Cacar? Virus. Okay. Tipes? Bakteri gitu. Aman ini untung. lulus ya. Bisul. Bakteri ya? Bakteri, betul. Jadi kita bisa lihat kok nyata banget bedanya. Kalau yang langsung demam tinggi, kemungkinan besar virus. Demam tinggi di bawah sehari langsung tinggi gitu. Baru turun itu virus banget. DBD kan langsung demam tinggi. Demam cikungunya langsung tinggi itu virus. Kalau bakteri naik turun manteng, nah itu bakteri tuh. Kejadian kayak gitu. Ya. Soalnya di atas 7 hari masih manteng demam kan, waktunya ada infeksi bakteri di paru-paru atau di pencernaan kayak tipes gitu. Oke, berarti kalau kejang langsung bawa ke IGD ya dok ya? Iya. Kalau muntah dok, kan soalnya bayinya itu kan sering gumoh gitu ya. Tapi ternyata kita nganggapnya oh ini gumoh biasa. Oh ternyata ini muntahnya sampai kayak sampai keluar dari hidung kayak gitu dok. Itu kan akhirnya membuat kita khawatir banget kan para orang tua tuh, apalagi dia masih bayi gitu. Nah muntah yang kayak gimana yang harus langsung ke IGD gitu? Iya. Definisi gumoh itu jumlahnya sedikit. Gumoh, udah selesai. Habis udah. Tapi kalau banyak dan frekuensinya sering, bahkan apapun yang kita masukin keluar lagi, bahkan obat yang kita masukin keluar lagi, ya bahaya. Berarti nggak bisa lewat mulut lagi. Ada sesuatu di pencernaannya, baik itu infeksi atau alergi yang membuat dia nggak terima makanan. Jadi harus lewat jalur kedua, yaitu lewat pembuluh darah. Oke. Gitu. Berarti kalau yang sudah plus ditambahin demam, terus tiba-tiba ada sesek, ya udah cepetan ke gawat. Berarti kalau muntahnya harus nunggu 2 hari 3 hari enggak? Kalau jangan. Enggak. Untuk IGD-nya? Iya. Ya kalau diminumin obat anti muntah, misalkan yang sirup itu dia nggak masih muntah lagi. Nah kalau masih muntah lagi ya bawa. Kalau enggak masih bisa. Oke. Gitu. Terus ya aku lihat kan banyak akun-akun yang anti vaksin lagi berjaya sekali gitu. Kayaknya bangga gitu membuat seseorang tidak mau vaksin gitu. Kayaknya happy banget. Kasih pencerahan dok. Seneng banget gitu memberikan label membodohi orang yang percaya vaksin gitu. Sampai banyak yang terpengaruh gitu. Sambil dia gak tahu itu mengerikan sekali jahatnya ya. Membuat orang percaya benci atas sesuatu yang dia tidak mengerti gitu. Makanya kita sedih banget sama kemarin kondisi campak kemarin kan akhirnya breakout lagi banyak.
Gimana ya? Gini, oke. Kan dia bilang katanya dokter itu salesnya vaksin. Bener gak? Iya, pernah dengar dok. Sekarang menurut teman-teman, dokter lebih untung mana? Pasien sakit atau pasiennya tidak sakit? Coba misalkan dokternya mau suntik vaksin campak. Pasiennya jadi nggak sakit campak, bener kan? Iya. Dokter cuma terima uang konsul waktu sekali rawat jalan aja. Dah tuh, Iya. terima uangnya cuma segitu. Coba, mendingan mana buat dokternya? Udah, nggak usah vaksin bu, kenain aja campak. Bener ya bu, udah nggak usah vaksin. Oke dong, aku nggak bayar vaksin. Terus datang kondisinya campak. Dokternya happy. Karena datang Asik berkali-kali dirawat, ya. akhirnya visit tiap hari dapetnya lebih banyak. Misalkan dirawat 7 hari, dapat 7 kali konsul. Iya. Sedangkan kalau rawat jalan cuma 1 kali konsul. Iya. Kalau dokternya beneran mau untung, ya mendingan Mending gak usah nggak divaksin. Iya. Gimana sih ya kan ya? Iya. Lebih nggak untung. Vaksin itu tidak menguntungkan buat dokternya, justru menguntungkan buat pasien, buat keluarga. Jadi harapannya tidak kena campak. Kalaupun kena, ya nggak mungkin sampai dirawat karena daya tahan tubuhnya udah cukup gitu loh. Oke. Jadi opini yang bilang dokter sales vaksin ingin untung dengan itu sudah kebantah banget kan. Iya benar banget. Iya berarti kalau ini dianggap dokter kan dokter ngomong gitu harus vaksin soalnya diuntungkan. No ya tadi yang dokter jelaskan ya. Mendingan sakit Iya, buat dokter kalau emang mau cari keuntungan ya. Iya. Tapi kan bukan itu. Loh saya lebih untung mana? Nerima pasien serangan jantung atau tidak nerima pasien serangan jantung? Lebih nerima uang kalau dapat pasien serangan jantung. Kok saya mau kemana-mana posting edukasi demi untuk mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke? Iya. Karena saya nggak tahu 1 juta itu apakah keluarga saya sendiri atau ayah saya sendiri atau sepupu saya sendiri gitu. Jadi saya harapkan tidak ada yang kena serangan jantung dan stroke. Sebagaimana saya harapkan tidak ada bumil yang berbahaya gitu atas kematian ibu dan janin gitu. Oke, siap. Oke. Nah, dokter. Semoga apapun yang aku ungkapkan ini, kan aku ngomongnya dari hati, pasti saya yakin keterima oleh hati-hati yang lainnya gitu. Pasti dong, pasti. Saya aja langsung langsung gitu. Oke. Nah, dokter, kalau tadi kita lebih banyak cerita tentang bumil kan, aku sekarang lebih sedikit lebih banyak cerita tentang para bayi. Oh ya. Oke, nah kalau pernah ada nanganin bayi waktu pas di IGD yang dalam keadaan paling banyak tuh dalam keadaan gimana dok? Yang bayi-bayi datang ke IGD itu. Jadi biar kita tuh para ibu ini belajar nih, biar bayiku tidak datang ke IGD, aku harus apa gitu. Yang paling banyak kasusnya apa nih dok? Iya, makanya kan bayi ada kartu tumbuh kembang namanya. Iya, oke. Tumbuh itu artinya secara fisik, berat badan, tinggi badan, panjang badan, itu kan pertumbuhan. Iya. Tapi ada juga perkembangan, kan, tumbuh dan kembang. Perkembangan itu hal-hal apa yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba bisa ngeguling sendiri, tiba-tiba bisa duduk, bisa dengak, bisa pegang dengan kuat. Itu kan perkembangan, hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi pemantauan tumbuh dan kembang itu bapak ibunya harus hafal grafiknya itu. Oh, anakku normal bahkan lebih dari normal gitu. Bisa senyum-senyum, bisa ketawa gitu. Sesuai sama grafik. Tinggi badan sama berat badan sesuai sama grafik. Kalau jauh di bawah grafik, ayo ini mungkin perlu tambahan bantuan dari dokter anak gitu. Jangan ragu untuk ke poliklinik anak untuk mantau tumbuh kembang. Kalau aku lihat ya, selalu deh bayi-bayi yang gawat darurat yang aku terima di rumah sakit itu jarang kontrol ke poli anak. Yang rutin kontrol ke poli anak gak ketemu saya di gawat darurat gitu. Karena dia kontrolnya rutin, pemantauannya bagus gitu. Sampai vaksinnya lengkap misalkan. Sampai 9 bulan vaksinnya lengkap gitu. Terus ASI-nya juga 6 bulan eksklusif, terus sama MPASI-nya setahun misalkan. Itu gak ketemu saya di IGD. Jadi kontras banget pasien-pasien itu yang bapak ibunya mantau banget sama yang enggak gitu, jomplang banget. Oke. Sama gizi sih, aku lihat gizi banget. Bayi-bayi dengan gizi yang cukup dengan gizi yang tidak cukup itu kontras banget gitu.
penyakitnya sama, obat yang saya berikan sama, tapi outcome atau hasilnya bisa beda banget gitu. Ternyata yang satu gizinya sangat cukup, yang satu kurang. Oke ya. Berarti memang pemantauan dari bulan ke bulan dari untuk semua bayi itu yang membuat jadi lebih aman, lebih tenang, menurunkan resiko ke gawat darurat ya. Boleh ketemu dokter Gia, tapi jangan di gawat darurat gitu di ya. Acara-acara aja ya. Acara launching buku boleh, di mall boleh, di GBK sama nonton timnas boleh. Nah, mending gitu aja kalau pengen ketemu sama dokter Gia ya. Jangan, ya, betul. Jangan. Oh ya ini anakku ini, jadi pengen ketemu dokter Gia. No. Jangan. Karena kan bener-bener yang datang ke saya tuh gawat dan darurat. Ancaman tuh nyawa kan. Sesek-sesek berat, batuk, demam, sesak, kayak gitu-gitu, dehidrasi, muntah-muntah, diare nggak berhenti, udah kisut banget bayi itu saking dehidrasinya gitu, kan nggak pengen ya kondisi kayak gitu. Ya, kalau pernah dengar yang bayi kuning nggak dok? Pernah datang? Kan bayi kuning ada yang normal, ada yang fisiologis, ada yang normal, ada yang nggak normal sama sekali gitu. Yang normal masih kepantau, tapi kalau yang kan ada namanya hitungan bilirubinnya, bilirubin tinggi, aduh itu mah harus dirawat gitu. Oke. Nah, biar kita nggak dikit-dikit panik nih dok, tapi juga nggak abai, golden rule dari dokter Gia nih, mutusin kapan harus ke IGD, rumah sakit, atau kapan ke klinik biasa aja. Oh iya. Aku tuh lahir tanggal 31 Agustus, jadi aku tuh Virgo Mbak Tika. Attention to details gitu. Aku tuh suka buat perhatiin sama detail-detail kecil gitu. Nah berarti aku harapkan para calon orang tua juga sama. Pekalah terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal detail gitu. Sehingga kita tahu kapan harus dilakukan apa gitu. Termasuk suhu harus tahu normalnya berapa. Jumlah nafas bayi. Kan kelihatan tuh dadanya naik turun. Jumlah di atas 30, aduh cepetan ke IGD. Berarti kan kapasitas parunya sedemikian kecilnya sampai dia harus napas yang pendek dan cepat. Gitu misalkan. Jadi suhu. Terus kalau punya apa di rumah, saturasi juga boleh, saturasi buat bayi ya. Buat orang tuanya juga harus punya sih. Terus buat ibu hamilnya kalau punya tensi bisa periksa rutin di rumah. Cek tensi kan tinggal pencet gitu doang. Langsung muncul gitu. Jadi pekalah terhadap hal-hal detail dan siap atas apapun yang terjadi perubahan tersebut gitu. Oke, hal-hal detail nih ya yang harus di aware buat calon ayah, calon ibu atau yang sudah punya baby gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, ini sebenarnya kalau ngobrolin tentang cerita-ceritanya dokter tuh kita bisa panjang nih ya. Nah, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam nih ya, harus ngobrol karena aku yakin ceritanya dokter itu banyak dan inspirasi yang buat kita ini jadi lebih aware lah ya, lebih jadi notice hal-hal tentang kesehatan gitu. Nah dok, ada pesan-pesan nggak nih buat para calon ibu, calon ayah yang lagi dengerin podcast Bincang Bumil ini? Ya. Wah ini cukup dalam tapi aku harus ungkapkan ya. Jadi mungkin aku bisa bilang bahwa bayi itu keajaiban. Kan untuk jadi diri kita ini butuh sel sperma spesifik dan sel telur yang spesifik gitu. Baru jadi satu individu ini. Jadi kita bisa ada di muka bumi ini sebenarnya peluangnya itu kecil banget. Tapi kalau peluang kita meninggal pasti nggak? Pasti. Kita pasti meninggalkan dunia ini 100% peluangnya. Aku udah lihat kematian dari segala rentang usia. Dari 0 tahun, 1 tahun, 2, 3 tahun, sampai 99 tahun aku pernah lihat di depan mataku sendiri. Seluruh kematian itu memastikan apapun yang saya lakukan, saya pasti meninggalkan dunia ini 100% peluangnya. Tapi peluang kita ada di muka bumi ini, bisa tarik napas nikmat gini, bisa ngeliat cahaya, bisa ngobrol kayak gini, itu peluangnya kecil banget. Begitu pula peluang anak kita ada di muka bumi ini gitu. Jadi kalau Mbak Tika pakai kata apa untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi padahal peluangnya kecil banget tapi terjadi, tapi peluangnya kecil banget. Setuju nggak sama aku kalau pakai kata mukjizat? Betul.
betul sekali. Peluangnya kecil, tapi terjadi. Berarti kan mukjizat kan. Jadi kehidupan ini mungkin kehidupan ini belum sesuai sama kehidupan yang kita harapkan, yang ideal, tapi kita hidup gitu. Dan itu udah cukup kan. Kita berhasil hidup gitu, ada di muka bumi itu. Wah, itu suatu privilege yang luar biasa. Dan karena itu suatu keajaiban, ya udah kita jagain mukjizat kita dengan terus nambah ilmu, dengan belajar, dengan mengerti dan memahami atas kebutuhan mukjizat yang akan muncul ini bayi ini gitu. Jadi semangat belajar untuk kehidupan bayi yang lebih baik. Oke, aduh dalam banget nih ya. Aku tadi, oh iya ya, aku baru nyadar tuh tentang mukjizat tadi yang dokter ceritain tuh. Nggak pernah kebayang sih, nggak pernah mikir, oh emang ya hidup tuh ya udah gini-gini aja. Tadi dokter menjelaskan itu rasanya memang dalam banget sih dok. Thank you so much Mbak Dokter Gia. Senang hati Mbak Tika. Sehat-sehat. Terus biar dokter bisa terus sebarin ceritanya yang mengedukasi kita semua di sini. Thank you so much dokter. Take care semua. Thank you Mbak Tika. Dadah semuanya. Thank you. Dan buat teman-teman yang lagi hamil, yang lagi nunggu HPL atau yang lagi bergadang ngurusin newborn, kamu semangat terus. Kalian hebat. Dan semoga perjalanan mengasihi dan membesarkan si kecil itu dilancarkan. Oke, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan obrolan berikutnya. Bye bye, assalamualaikum. Salam.